Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saat ini dan seterusnya atas semua nikmat dan kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan rasa syukur tersebut sebagai bentuk aplikasi status seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur tersebut merupakan aplikasi dari status hambanya seorang makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila kalian benar-benar menghambakan diri kepadanya, beribadah hanya kepadanya semata. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentaati dan mengikuti petunjuk ajaran Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'ah. Kita telah menuntaskan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya rukun iman ini merupakan tingkatan di dalam Islam. Bahkan ini wajib bagi seorang muslim mukmin memiliki keimanan tersebut. Yang apabila seorang mukmin dan muslim tidak menyempurnakan keimanannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut ini, maka seorang hamba tidaklah dinyatakan sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang iman. Fa akhbirni
'anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman dengan takdir baik maupun buruknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan berikutnya setelah kita menuntaskan pembahasan tentang iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 rukunnya. Dan itu sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, itu beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bi rububiyyatillahi. Yang kedua adalah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Seperti mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan, demikian pula ya menguasai dan merajai ya jagat raya. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatillah, yaitu beriman dengan hak ibadah kepada Allah semata, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Karena dialah yang telah mencipta, karena dia yang telah memberikan rezeki, dan karena dialah yang telah mengatur segala urusan serta menguasai jagat raya. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Yang keempat adalah beriman ya dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan keimanan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara menetapkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara global maupun secara rinci, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tanpa melakukan 4 pelanggaran, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifatnya dengan makhluknya. Ini yang pertama, pelanggaran yang pertama. Kemudian yang kedua, tanpa melakukan pelanggaran yang kedua, yaitu membayangkan bagaimana bentuk aslinya atau menanyakan bagaimana hakikatnya. Kemudian yang ketiga, tanpa menolak atau mengingkari salah satu dari nama ataupun sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan tersebut untuk dirinya dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah tanpa melakukan ta'wil, yaitu memalingkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dari makna yang zahir kepada makna yang lainnya yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Ini pembahasan rukun iman yang pertama, dan ini adalah bagian dari akidah yang wajib setiap muslim untuk meyakininya. Berikutnya kita akan memasuki pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim wajib baginya untuk mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepada dirinya. Mengimani bahwasanya para malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan para malaikat ini dari cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah dan menciptakan jin dari api. Dan seorang muslim mukmin mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat tersebut dengan tugas-tugas yang mereka tidak bisa memilih pilihan lain kecuali harus melaksanakan tugas tersebut, karena mereka disifati dengan sifat ketaatan dan sifat ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tugas-tugas mereka seperti diantaranya adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga para hamba. Ada pula para malaikat yang mereka ini ditugaskan untuk mencatat amal-amal para hamba. Ada pula di antara para malaikat tersebut yang ditugaskan untuk menjaga surga. Demikian pula memberikan nikmat-nikmat surga. Di antara para malaikat tersebut ada yang ditugaskan untuk berada di neraka, yang menyiapkan siksa bagi penghuninya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dengan keridhaannya, dengan kasih sayangnya, lalu memberikan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan di surga. Termasuk di antaranya adalah semoga Allah memberikan kenikmatan yang paling nikmat di antaranya adalah melihat wajah Allah yang maha indah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka yang panasnya 70 kali lebih panas ketimbang panas api yang paling panas di dunia, yang hari-hari dari siksaannya itu ada yang mengatakan sekitar 1000 tahun dari hitungan dunia. Dan yang paling ringan dari siksa neraka tersebut adalah sepasang sandal yang bila dikenakan maka akan menggelegak otaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka. Demikian pula siksa-siksanya. Di antara para malaikat ada pula yang mereka bertasbih di waktu siang dan malam, malam dan siang berterusan tanpa henti, tanpa berhenti. Demikian. Dan meyakini bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini
adalah makhluk-makhluk yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka. Makhluk yang besar-besar. Makhluk yang ternyata di antara mereka para malaikat ini ada yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya malaikat Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil disebutkan secara rinci demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat adalah makhluk-makhluk yang luar biasa. Seperti tadi kita nyatakan bahwasanya malaikat tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Yang mereka ini, para malaikat ini memiliki tugas-tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala embankan kepada mereka. Terkadang di antaranya tugas-tugas tersebut adalah tugas-tugas untuk di antaranya adalah tugas yang berat menurut kita, tapi mampu karena Allah SWT yang menjadikan mereka untuk mampu. Untuk mengurusi sebahagian dari apa yang telah Allah tugaskan, seperti contohnya masalah rizki, ya. Dan itu semua adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga gunung yang mondar-mandir naik ke atas, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya para malaikat ini sesungguhnya tidaklah memiliki kemampuan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memiliki tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, seperti contohnya mencabut nyawa, meniupkan roh, membagi rizki, menjaga gunung, dan seterusnya. Bukanlah karena mereka memiliki kemampuan, ya, di alam semesta ini, karena sesungguhnya mereka itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal itu bagi mereka. Dan mereka tidak akan bisa melakukan hal tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan mampu untuk bisa melakukan apapun dari tugas-tugas mereka itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut tidak akan bisa mencabut nyawa kecuali orang atau hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk memang wafat, meninggal dunia. Malaikat maut tak akan mampu untuk bisa mencabut nyawa orang yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat. Begitu juga malaikat Mikail tidak akan bisa menurunkan hujan kecuali kepada wilayah-wilayah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tak akan mampu baginya untuk bisa menurunkan hujan di tempat-tempat yang diinginkannya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemampuan itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing malaikat tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Malaikat-malaikat ini adalah malaikat yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang kuat, Allah berikan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 49 dan 50. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi dari makhluk-makhluk tersebut itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat. Wa hum la yastakbirun, dan mereka itu tidaklah sombong. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu, para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Jadi Allah itu berada di atas para malaikat seluruhnya. Bahkan berada di atas seluruh makhluknya. Mereka takut, para malaikat yang kuat-kuat dan besar-besar ini, yang hebat-hebat ini, mereka ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas mereka. Dan mereka punya sifat wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Dari firman Allah ini surah An-Nahl ayat 50, Allah menegaskan kepada kita bahwa yang bisa memerintah malaikat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakuti oleh para malaikat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memerintah malaikat. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa, tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memerintah para malaikat ini. Demikian. Tidak bisa. Sampai pun satu malaikat dengan malaikat yang lain. Sampai pun para nabi tidak bisa memerintah para malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya, yang memang ditaati perintahnya oleh para malaikat ini, dan mereka memiliki sifat melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, ya, ada yang bertugas untuk bertasbih saja kepada Allah sebagaimana yang kita sebutkan. Dan mereka tidak disifati dengan lelah. Namun mereka punya rasa takut kepada Allah. Masya Allah, luar biasa ini para malaikat, ya. Mereka adalah makhluk yang kuat-kuat, namun mereka tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun.
Allah berfirman yang artinya, dan miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan makhluk-makhluk yang ada di sisinya itu para malaikat tidaklah sombong untuk beribadah kepadanya dan tidak merasa letih. Lihat. Ya, seperti ini para malaikat. Mereka kuat-kuat, mereka besar-besar, mereka hebat-hebat. Ya. Namun mereka tidak sombong kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Kita yang lemah terkadang, para hamba Allah, kita yang lemah, badan kita kecil, nyali kita kecil, ya. Umur kita pun semakin kecil. Tapi luar biasa pembangkangan kita ternyata tidak kecil. Pembangkangan kita, ya, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan semakin kecil, semakin besar. Padahal jujur kita katakan, badan kita ini mengecil. Dahulu ya, Nabi Adam saja itu diciptakan oleh Allah 60 hasta. Nah, kita semakin kecil badan kita. Tapi luar biasa pembangkangan kita kepada Allah, kedurhakaan kita kepada Allah semakin besar, bukan semakin kecil. Coba kita bandingkan dengan para malaikat Allah yang mereka ini besar-besar, yang mereka ini hebat-hebat, yang mereka ini kuat-kuat. Betapa tidak kuat, satu malaikat gunung saja itu pernah datang kepada Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril. Ketika Nabi SAW baru saja dicederai oleh orang-orang Taif ketika beliau berdakwah di Taif, maka malaikat ini mengatakan, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Rabbku untuk menawarkan kepadamu, bila kau inginkan aku untuk mengangkat dua gunung ini, maka aku akan timpakan kepada mereka, ya, bila engkau menginginkannya. Demikian kurang lebih dari ungkapan dari malaikat gunung tersebut. Menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk mengangkat gunung, kemudian ditimpakan kepada penduduk Taif ketika itu yang mencederai Nabi SAW yang berdakwah kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW menolaknya. Beliau mengharapkan nanti akan muncul dari mereka anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya masyhur dalam sejarah, ya, Nabi SAW tentang dakwah beliau di Taif. Gunung yang besar itu diangkat oleh malaikat. Mampu malaikat mengangkatnya. Jadi malaikat ini kuat-kuat, hebat-hebat. Tapi luar biasa mereka ini la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka itu tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Ini jadi poinnya. Mereka tidak sombong kepada Allah. Dan mereka itu tidak merasa letih. Memang itu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi poin yang bisa kita ambil pelajaran dari para malaikat ini, luar biasa mereka ini tidak sombong. Kita manusia, andaikan kita ini memiliki kehebatan saja, sedikit saja kehebatan, kita sudah sombong, tidak ketulungan sombongnya. Sampai-sampai harus ditolong orang tersebut untuk supaya tidak sombong. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Para malaikat yang hebat dan kuat-kuat, mereka tidak sombong, tidak angkuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak merasa letih ketika beribadah kepada Allah. Di antara mereka ada pula yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka itu bertasbih
kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di siang hari, dan tidak henti-henti mereka itu melakukannya. Masya Allah. La yafturun, tidak berhenti. Tidak merasakan futur, tidak ada jeda. Masya Allah. Kalau kita masih capek, ada letihnya, karena itu memang sifat yang Allah berikan kepada kita. Tapi mestinya kita yang sudah sadar diri bahwasanya kita ini lemah, kita ini punya kekurangan, punya kelemahan, punya kecacatan. Bila dibandingkan dengan malaikat yang begitu hebat-hebat, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, yang luar biasa, bersamaan dengan itu mereka tidak angkuh dan tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Mereka itu yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka dari atas mereka. Maksudnya Rabb mereka yang berada di atas mereka itu, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita sadar diri. Kita mengambil pelajaran. Nah, inilah pentingnya kita mengimani para malaikat ini. Pentingnya kita mengimani para malaikat ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan bahwa jumlah malaikat ini tidaklah terhitung, yang tidak bisa dihitung jumlah dan banyaknya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan beliau ketika Isra Mi'rajnya, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita akan sebutkan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tatkala beliau naik ke langit yang ketujuh. Kita potong kisahnya. Summa urija bina ila sama'is sabi'ati. Kemudian kami diangkat, dinaikkan ke langit yang ketujuh. Fastaftaha Jibrilu
Maka Jibril alaihissalam minta bukakan pintu langit yang ketujuh. Faqila, lalu ada yang bertanya, yaitu malaikat penjaga langit yang ketujuh. Man hadza? Siapa ini? Qala Jibrilu. Maka Jibril mengatakan, Jibril. Qila, maka malaikat penjaga langit yang ketujuh mengatakan, waman ma'aka? Siapakah orang yang bersamamu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, lalu ada pertanyaan berikutnya dari malaikat tersebut. Wa qad bu'isa ilaihi? Apakah dia sudah diutus? Qala qad bu'isa ilaihi. Maka malaikat Jibril mengatakan, iya, dia sudah diutus. Fa fataha lana fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'muri. Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Ternyata aku melihat Ibrahim alaihissalam itu sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang dikelilingi oleh para malaikat, sebagaimana Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang dikelilingi oleh para manusia ketika berhaji serta berumrah. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi. Di sini disebutkan, ya. Dan apabila wa idza huwa, dan ternyata yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi. Dan ternyata setiap hari ada 70 malaikat, 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut dan tidak kembali kepadanya. Maksudnya setelah keluar, demikian. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim, ya, di nomor urut hadis 162, demikian. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat yang begitu banyak, yang tidak terhitung, di mana para malaikat tersebut masuk ke Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur, untuk beribadah kepada Allah. 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Setiap hari demikian masuk ke dalamnya. Dan yang masuk tersebut 70.000 malaikat itu setelah masuk lalu keluar tidak kembali lagi. Namun setiap hari ada yang masuk sejumlah 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat, maka itu masuk kemudian keluar tidak kembali. Artinya malaikat-malaikat yang masuk setiap hari itu adalah malaikat-malaikat yang bukan keluar setelah dia masuknya. Malaikat-malaikat yang berbeda-beda. Demikian 70.000 malaikat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu jumlah malaikat. Begitu banyaknya jumlah mereka ini, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau lihat malaikat itu dalam Isra Mi'raj beliau ke langit ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini memberikan faedah kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa jumlah malaikat yang begitu banyak, ternyata mereka taat kepada Allah, tidak sombong kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, tidak letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka jumlahnya lebih banyak ketimbang kita. Bahkan langit-langit ini penghuninya adalah malaikat. Langit pertama sampai ke 7. Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Oleh karenanya sangat pantas ya pengkabaran ini bersesuaian. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Setiap hari. Namun mereka adalah malaikat yang berbeda setelah keluarnya. Jumlah yang banyak, tapi mereka taat kepada Allah. Nah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita merasa telah memberikan peran besar, memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan. Ini pernah kita singgung, ya. Kita yang jumlahnya kecil dan tubuh kita juga kecil dan semakin mengecil, nyali kita juga kecil. Dan kita penakut terkadang dengan makhluk-makhluk yang kecil. Namun terkadang bersama dengan itu kita dapatkan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang besar-besar dengan jumlah yang tidak terbatas, yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Yang begitu banyak jumlah mereka yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, bahkan mereka bertasbih di siang hari dan di malam hari seterusnya tanpa henti-henti. Andaikan, tapi tak mungkin. Andaikan, saya ulangi, andaikan, tapi tidak mungkin. Ibadah itu memberikan pengaruh bagi Allah dan kekuasaannya. Andaikan, ini andai berarti tak mungkin. Kalimat andai ya. Andaikan ibadah itu memberikan pengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedurhakaan manusia ini dan jin ini tidaklah akan memberikan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dibandingkan ternyata ada makhluk-makhluk yang begitu banyak jumlahnya, yang mereka menghuni langit-langit yang banyak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, langit-langit yang 7, 1 sampai ke 7-nya itu dihuni oleh para malaikat. Jumlah mereka begitu banyak. Dan mereka adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang tidak enggan dan tidak sombong, tidak angkuh untuk beribadah kepada Allah. Mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak henti-hentinya, tidak merasa letih, demikian. Maka andaikan ibadah itu, ibadah makhluk jin dan manusia ini memberikan pengaruh kepada Allah dan kekuasaannya, maka ini taklah seberapa, nggak akan rugi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan rugi ketika para hamba makhluk jin dan manusia ini durhaka semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sementara memiliki makhluk-makhluk yang begitu banyak yang menghuni langit-langit, semua langit ini, yang terus beribadah kepada Allah. Andaikan ibadah jin dan manusia itu memberikan pengaruh kepada Allah. Andaikan. Coba kita telah belajar bahwasanya manusia dan jin ini menghuni planet yang disebut dengan bumi. Yang kecil bumi ini. Salah satu dari planet-planet yang ada, dan ada di sana planet-planet yang lebih besar ketimbang bumi. Dan planet ini menghuni, atau ada planet ini ada di satu tata surya, ya. Dan ada
tata surya yang lainnya yang menghuni ya galaksi. Dan ada berbagai galaksi, demikian. Luar biasa. Sesungguhnya kita di tempat yang kecil. Kita makhluk yang kecil. Namun ternyata kedurhakaan kita kepada Allah yang menciptakan kita itu tidak kecil. Itu pun sombong. Masya Allah, ya luar biasa. Di sisi lain Allah punya makhluk-makhluk yang banyak yang menghuni semua langit-langit, itu para malaikat. Yang mereka kuat-kuat dan hebat-hebat. Namun mereka mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah tanpa henti dan tanpa sombong dan angkuh kepada Allah. Ya. Andaikan ibadah dan ketaatan serta kemaksiatan kebalikannya, manusia dan jin ini memberikan pengaruh kepada Allah, maka dibandingkan dengan makhluk Allah, malaikat ini nggak ada batasannya. Maka nggak bisa dibandingkan, nggak akan memberikan pengaruh begitu. Andaikan memberikan pengaruh, ternyata tidak ada pengaruh sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluknya. Karena Allah tersebut adalah Maha Kaya, Allah Ghani. Bahkan Allah mengatakan, ya, Allah itu ghani, ghaniyun 'anil 'alamin. Kaya, Maha Kaya, tidak butuh kepada seluruh alam semesta ini. Termasuk manusia nggak butuh. Dalam hadis kursi yang ini pernah kita sampaikan, ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai para hambaku, sesungguhnya apabila kalian dari generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, jin dan manusianya kalian, berada pada satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya bertakwa seperti itu, maka hal itu tidaklah menambahkan kekuasaan sedikit pun, tidaklah menambahkan ya pada kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai para hambaku, sesungguhnya andaikan kalian dari generasi awal kalian dan sampai generasi akhir kalian, jin dan manusianya kalian, berada pada satu hati yang paling kejam, bengis, durhaka, pembangkang, maka hal itu tidaklah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Lihat, itu kata Allah, nggak berpengaruh. Lebih-lebih ternyata kita dapatkan makhluk-makhluk Allah yang seluruhnya, ya, seluruhnya itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah tadi? Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Sujud itu kepada Allah, apa saja yang ada di langit, apa saja yang di langit, sujud kepada Allah. Dan apa saja yang ada di bumi. Berarti apa saja di langit, berarti benda-benda langit. Dan disebutkan di sini dalam bentuk jamak, samawat, langit-langit. Kita yakini langit itu ada 7. Berarti semua yang ada di langit itu, benda-benda langitnya, itu sujud kepada Allah. Begitu juga apa saja yang ada di bumi, bahkan yang berdampingan dengan manusia dan jin tersebut sujud kepada Allah. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat. Dikhususkan ada penghuni langit yang namanya malaikat itu ternyata juga sujud kepada Allah. Wahum la yastakbirun, mereka tidaklah sombong dan tidak enggan. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka itu takut kepada Rabb mereka dari yang berada di atas mereka.
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 48, 49 dan 50. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil-dalilnya. Ya. Inilah diantara faedah kita beriman kepada para malaikat. Menggugah iman kita. Mendorong iman kita agar dengan iman tersebut kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman dan mengaplikasikan iman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu mendatang penyampaian materinya, dan masih membahas tentang juga tentang malaikat, beriman kepada para malaikat. Dan kali ini berikutnya kita akan lanjutkan dengan masuki sesi soal jawab, yaitu menjawab soal-soal yang telah masuk. Baik. Baik, untuk Bu Nur ya, dimintakan untuk mengajukan pertanyaan lewat tulisan ya Ibu Nur. Silakan Ibu Nur ya mengajukan pertanyaan lewat tulisan. Ya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, jika ada teman di sebelah kita yang membaca Al-Quran, bolehkah kita juga membaca Al-Quran? Atau apakah kita harus mendengarkan bacaannya? Karena dalam Al-Quran ada disebutkan ayat yang berbunyi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dalam surah Al-A'raf ayat 204. Bagaimana sikap kita sebaiknya Ustaz? Karena di bulan Ramadan ini setiap orang punya target untuk mengkhatamkan Quran. Baik, ini pertanyaan pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan Al-Quran, di mana Nabi kita Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkabarkan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan melakukan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kondisi yang paling dermawan beliau itu adalah di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihissalam, tatkala Jibril bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin min Ramadan, dan Jibril alaihissalam itu menemui Nabi SAW di setiap dari bulan Ramadan itu. Wa ya'ridu alaihi al-Quran, dan Nabi SAW membaca Al-Quran kepada Jibril. Dan apabila Jibril datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjadi orang yang paling dermawan ketimbang angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian. Nah, Nabi SAW ketika di bulan Ramadan membaca Al-Quran, bahkan tadarusan, yaitu membaca di hadapan Jibril alaihissalam. Ya. Baik, ini dia. Bahkan Al-Quran itu diturunkan pertama sekali di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran itu padanya, di dalamnya, itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut, serta sebagai pembeda. Baik. Nah, Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Nah, sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran di mana ada orang sekitar kita, maka jangan kita ganggu mereka dengan kerasnya bacaan kita. Ini mesti yang kita lakukan. Ya. Adapun bila kita sendirian, maka silahkan, tidak masalah. Ya. Mengapa? Karena kewajiban seorang Muslim, keharusan bagi seorang Muslim, apabila dia mendengarkan Al-Quran, kewajibannya adalah mendengarkan. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204. Demikian. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah agar kalian dirahmati. Demikian. Jadi dengarkan dan perhatikan, seperti itu. Oleh karenanya adab dalam membaca Al-Qur'an adalah pelan ketika ya ada orang lain di sekitar kita. Demikian, ya, memelankan bacaan tersebut hanya untuk kita saja. Demikian, ya. Nah, apabila teman kita membaca, maka kita mintakan kepadanya untuk memelankan bacaan bila kita ingin membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, sebenarnya saya condong kepada pendapat yang membolehkan untuk membaca Al-Quran walaupun ada orang yang membaca Al-Quran. Tapi kita katakan, ya, selayaknya untuk masing-masingnya, ya, memelankan bacaan tersebut. Ya, hanya dirinya mendengarkannya sehingga tidak mengganggu orang lain. Lebih-lebih apabila, ya, ada orang yang sholat di sisinya atau di sampingnya atau di tempat dia membaca Al-Quran tersebut. Ya. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita itu mengganggu orang yang sholat. Demikian. Seperti itu. Dan itu tidak dibolehkan. Ya. Demikian. Jadi bila kita mendapatkan teman kita yang membaca Al-Quran dengan keras, maka hendaknya kita mengingatkannya untuk, menasihatkannya untuk memelankan bacaan hanya untuk dirinya saja. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang pedagang jasa memberikan harga yang berbeda kepada customernya? Misalnya saat ini harganya 30.000, pekan depan 35.000, dan suatu saat ketika dibuat promosi potongannya sehingga menjadi harga 25.000. Apakah dibolehkan seperti itu, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan.
Nah, tentunya dibolehkan ya bagi seorang pedagang, yaitu pedagang barang-barang, ada barang dagangannya, atau pedagang jasa ya, untuk menawarkan harga barangnya atau jasanya dengan harga yang berbeda, silahkan. Itu atas dasar kerelaan, demikian, tidak masalah. Asalkan jangan sampai ya antar pedagang ini mereka saling mendolimi atau ada yang terdolimi karena harga yang diberlakukan di bawah harga pasar, sehingga ini membuat ya para pelanggan yang ada di tempatnya itu beralih kepada pedagang baru yang menurunkan harga tersebut, atau pedagang yang menurunkan harga tersebut di bawah harga pasar. Maka ini tidak dibolehkan. La dharara wa la dirara, kata Nabi SAW. Tidak boleh memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain, demikian ya. Adapun bila memberlakukan harga yang berbeda berdasarkan penawarannya ya, bila ingin promosi, maka ini dibolehkan, tidak masalah. Itu berdasarkan kerelaan tentunya ya. Ya, apabila pedagang tersebut rela ya untuk melepaskan harga demikian, atau bahkan dia menetapkan harga seperti itu, dan pembeli jasa atau pembeli barang tersebut itu rela, maka tidak masalah. Asalkan ya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali melalui jalur perniagaan atas dasar ya kerelaan, demikian, seperti itu. Jadi kerelaan, keridhaan, demikian ya, kembali kepada hal tersebut ya. Yang jelas ya, pertama, asalkan tidak ada pelanggaran yang lain ya. Seperti apa contoh pelanggaran yang lain? Seperti ada ribanya ya, ada ghorornya, atau ada dorornya, itu memudaratkan orang lain, yang tadi kita katakan ketika menurunkan harga yang ternyata harga dari barang yang dijual atau jasa yang dijual tersebut ini ternyata ada penjual jasa yang sama atau penjual barang yang sama yang mengalami kerugian karena diturunkan harga tersebut. Artinya penurunan harga tersebut merusak harga pasar, sehingga membuat para pelanggan ini ya ini beralih kepada pedagang yang menurunkan harga di bawah harga pasar tersebut, dan ini memudaratkan tentunya, maka tidak boleh. Wallahu taala alam. Afwan wa anta fa jazakallahu khairan. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana jika kita lagi kurang sehat, lantas kita tetap puasa Ramadan? Apakah kita mendolimi diri kita sendiri? Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kurang sehat bisa masuk dalam kategori orang yang sakit. Dan memang orang yang sakit ini diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, maka
hari-hari gantinya adalah dari hari-hari yang lain. Demikian. Ini menunjukkan kebolehan, ya, orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Hanya saja perlu kita ketahui kondisi sakit itu ada 3. Pertama adalah orang sakit itu ada 3. Yang pertama adalah sakitnya seseorang tersebut, ya, itu tidaklah memberikan pengaruh bagi puasanya, karena sakitnya bisa jadi ringan. Seperti contohnya adalah sakit gigi, sakit panu, kadas, kurap, sakit hati juga termasuk, ya. Sakit mata, terluka yang ringan, ini juga sakit. Apabila sakit tersebut tidak memberikan dampak pada puasanya, demikian pula puasanya tidak memberikan dampak serius kepada sakitnya, ya, maka bagi orang yang seperti ini, mengalami sakit seperti ini, maka tidak boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Wajib baginya untuk berpuasa. Mengapa? Karena penyakitnya tidak memberikan pengaruh bagi puasanya, demikian pula puasanya tidak memberikan pengaruh bagi sakitnya, demikian. Sehingga sakit ini dikatakan tidak menghalangi dia dari berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa, demikian. Yang kedua adalah sakit yang ternyata apabila dia berpuasa, sakitnya ini tidak sembuh-sembuh, ya, atau menambah sakit, ya, sakitnya tidak kunjung sembuh, ya, dengan puasa yang dilakukan. Ketika sakitnya tersebut, ya, sakitnya ini tertunda sembuhnya atau, ya, bertambah sakit, maka yang seperti ini dianjurkan bagi dia untuk tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa dianjurkan. Maka ayat yang kita bacakan tadi ini berlaku, ya, lebih afdol bagi dia, bagi orang yang sakit seperti ini, ya, untuk tidak berpuasa bila puasanya tersebut akan memperlambat kesembuhan dari penyakitnya atau menambah, ya, penyakitnya, demikian. Kemudian yang ketiga adalah sakit yang apabila berpuasa maka ini akan menyebabkan kemudaratan, bahkan kematian. Seperti contohnya ada seseorang yang punya sakit mah yang kronis, yang kata dokter, ya, memberikan ultimatum untuk tidak berpuasa agar tidak menyebabkan, ya, kondisi fatal seperti meninggal dunia. Ternyata orang tersebut melakukannya, mati orang tersebut. Ini tindakan bunuh diri. Jika ahli kesehatan, ahli medis mengatakan jangan berpuasa karena akan menimbulkan kondisi fatal, demikian, sampai kehilangan nyawa, dipaksakan puasa, maka ini bisa berdosa orang tersebut, haram, karena bentuk apa? Membunuh diri. Kata Allah SWT, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian, demikian, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Silahkan, ya, bagi sang penanya untuk memilih kondisinya di antara 3 kondisi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan dari Ibu Nur. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita mengucapkan selamat berpuasa, ya, baik Bu Nur, ya. Ini pertanyaan yang sepertinya lama ini, ya. Para ulama sebagian mereka membolehkan untuk, ya, mengucapkan selamat, ya, Ramadan, ya,
selamat Ramadan. Sebagian ulama mereka membolehkan, ya, selamat datangnya bulan Ramadan dan selamat berpuasa, ya, boleh, ya, sebagian ulama membolehkan demikian, ya. Bahkan alangkah lebih baik bila kita saling mendoakan, ya, saudara-saudara kita, ya, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan ini. Demikian, seperti itu. Ya, sebagian ulama ada yang membolehkan untuk mengucapkan, ya, selamat datang bulan Ramadan, ya, atau selamat berpuasa. Wallahu taala a'lam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah, ya, ungkapan Nabi SAW mengatakan qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ini seolah-olah ungkapan, ya, untuk orang-orang, ya, kaum muslimin umat Nabi SAW ketika itu, para sahabat Nabi, telah datang bulan Ramadan ini kepada kalian, ya, bulan yang diberkahi. Demikian. Sebagian ulama dengan hadis ini menjadikan, ya, berdalilkan dengan hadis ini untuk bolehnya mengucapkan, ya, tahniah, yaitu ucapan selamat kepada sesama kaum muslimin. Ya, wallahu taala a'lam. Hadis tadi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Nur juga. Assalamualaikum, jika kita akan sholat lalu qomat dulu, apakah kita para wanita adzan juga, dan diantaranya boleh tidak kita berdoa? Syukran Ustaz, semoga Allah melimpahkan rahmat untuk semuanya. Bu Nur di Kepulauan Riau. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Bu Nur, ya, semoga Allah juga memberikan kebaikan kepada Bu Nur dan rahmat Allah serta berkahnya kepada Ibu Nur beserta keluarga. Untuk wanita yang hendak sholat, ya, dibolehkan bagi para wanita yang sholat untuk qomat, ya. Anas bin Malik radhiyallahu an itu pernah ditanya tentang qomat adzan dan qomat bagi wanita, maka beliau mengatakan itu adalah zikir, kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Artinya sebuah kebaikan dan menunjukkan bolehnya bagi wanita untuk adzan ataupun qomat. Hanya saja bila wanita tersebut ingin adzan ataupun qomat, jangan diperdengarkan, ya, di kalangan laki-laki. Artinya jangan sampai dengar para laki-laki. Demikian. Seperti itu. Karena laki-laki mereka ini sholatnya di masjid. Mereka hanya memenuhi seruan adzan yang di masjid. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk mendengarkan, ya, suara adzan wanita. Lebih-lebih ada sebagian ulama yang berpendapat suara wanita itu pun bisa menimbulkan, ya, fitnah bagi laki-laki. Demikian. Andaikan wanita mencukupkan dengan adzan yang ada di sekitar mereka, maka ini juga boleh, tidak masalah. Lantas boleh nggak doa ketika itu? Boleh, tidak masalah, ya. Jadi contoh ketika ada masjid yang di dekat rumah kita itu adzan. Nah, setelah adzan maka kita silakan berdoa. Bahkan kita dianjurkan juga untuk menjawab adzan tersebut. Ya. Idza sami'tumun nidaa faqul misla ma yaqul muadzin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengarkan seruan adzan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Nah, baca Allahu akbar, maka baca Allahu akbar. Sampai akhir la ilaha illallah, maka baca juga la ilaha illallah, baru doa adzan. Setelah itu silahkan doa untuk keperluan dunia kita maupun akhirat kita. Karena Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak. Hanya saja
Karena tadi kita mengikuti adzan yang ada yang di dekat rumah kita, maka tentunya berbatas ya, berbatas untuk doanya. Apabila terdengar qomat, ya berarti tidak lagi ya mendapatkan kesempatan untuk makbulnya doa berdasarkan hadis tadi. Kecuali barangkali dapat makbulnya doa karena kita sedang berpuasa. Nah, demikian ya. Tapi peluang untuk berdoa antara adzan dan iqamat itu tidak kita dapatkan bila telah terdengar qomat. Demikian ya, seperti itu. Demikian. Jadi boleh ya bagi seorang wanita untuk berdoa antara adzan dan iqamat ya dengan adzan dan iqamat di masjid terdekat. Demikian. Seperti itu. Dan boleh juga bagi wanita tersebut untuk adzan tapi cukup untuk dirinya saja atau untuk anak-anak wanita yang ada di sekitarnya. Boleh di antara mereka berdasarkan hadis Anas yang kita sebutkan. Begitu juga qomatnya, ya silahkan, ya demikian. Tapi hanya di kalangan mereka saja, ya. Kalaupun tidak adzan, maka tidak masalah. Tapi silahkan qomat tidak masalah, ya. Karena adzan biasanya lebih panjang karena perulangan dan suaranya agak dikeraskan sedikit dengan syarat tidak terdengar oleh laki-laki, ya. Wallahu taala a'lam. Ini jawaban untuk Bu Nur di Kepulauan Riau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan Bu Nur, maka kita akhiri pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Seperti biasa, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, kembali saya memotivasi kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, mari kita berdonasi sebagian dari harta kita yang telah Allah SWT titipkan kepada kita, yang agar kelak harta kita yang telah kita donasikan ini akan memberikan bantuan dengan izin Allah SWT untuk menambah pahala amal kita, menambah peluang untuk mendapatkan kebahagiaan kita kelak di akhirat. Bahkan jangan khawatir, di dunia juga akan mendapatkan keuntungannya, pertambahan. Ya, perhatikan sabda Nabi SAW, mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Bahkan sedekah itu akan bisa menambah harta. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, silahkan salurkan harta Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.